Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi sholatil jumu'ati wa tarhibu min tarkiha. Menyemangati di dalam menjalankan sholat Jumat dan at-tarhib min tarkiha, supaya menjauhi meninggalkan sholat Jumat. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, hi wong-wong akeh kang padha iman. Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah, ketika sholat Jumat telah dikumandangkan, telah kalian semua dipanggil untuk menjalankan sholat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dharu al-bai'a, maka bersegeralah kalian semua menuju kepada sholat, kepada ingat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, wa dharul bai'a, dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna. Itu semua perilaku segera menuju sholat Jumat dan meninggalkan jual beli itu jauh lebih baik bagi kalian semua, andai kata kalian semua mengerti. Ayat ini secara tekstual menjelaskan tentang masalah tekstual, ya, menjelaskan tentang masalah apabila kita pada hari Jumat sudah masuk pada waktu zuhur sholat Jumat, maka bersegeralah kita menuju mengikuti sholat Jumat dan tinggalkanlah jual beli. Ketika kita sesegera mungkin menjalankan sholat Jumat, mengikuti sholat Jumat, mendatangi sholat Jumat, maka itu jauh lebih baik bagi kita, andai kata kita semua mengetahui. In kuntum ta'lamuna, andai kata kalian semua mengetahui. Sayangnya banyak yang tidak mengetahui. Sayangnya banyak yang tidak mengetahui. Kalau di dalam beberapa riwayat hadis menjelaskan salah satu dari fadilah keistimewaane wong sing mangkat Jumatan gasik iku entuk unta. Bariku rombongan kedua entuk wedhus, terus entuk jago, terus entuk endok. Gitu. Bagaimana melihat ayat ini supaya lebih aplikatif, supaya kita ta'lamuna, supaya kita mengerti. Secara tekstual ya seperti itu tadi. Tapi ayat ini menurutku dewe ngono wae, gak usah liya-liyane. Wong liyane yo gak do ngomong ngono lho, gitu. Tak omongno mungguh ulama wong ya ora semungguhku ngono wae. Ayat ini menunjukkan bagaimana kita menjaga stabilitas politik dalam berbangsa dan bernegara. Ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu membangun sebuah konsep kebersamaan, konsep bernegara, konsep berbangsa, maka jangan tinggalkan ayat ini. Ayat ini mengajari kita pola
bagaimana menjaga kesestabilan politik, kesestabilan ekonomi di dalam berbangsa dan bernegara. Mulane aku ngomong iki mungguhku, ora usah mbok maknani tafsir ya ora apa-apa. Ora usah mbok maknani apa-apa ya ora apa-apa. Iku pahamku ngono. Tegese piye? Ketika kita membangun satu organisasi, baik itu kenegaraan atau berupa bangsa atau masyarakat tertentu, maka jangan jadikan legalitas organisasi itu atau kepemerintahan itu melakukan jual beli terhadap anggotanya atau jual beli terhadap rakyatnya. Kalau kamu pengen negara kamu maju, kalau kamu pengen bangsa kamu maju, jangan jadikan rakyatmu itu sebagai komunitas yang membeli produkmu. Tapi jadikanlah masyarakatmu itu komunitas yang memanfaatkan produkmu. Contoh, misalkan negara Indonesia, itu jangan jadikan masyarakatnya itu konsumen dari produk yang dibuat oleh negara. Tinggalkanlah jual beli. Tinggalkan jual beli. Contoh, negara membuat suatu kebijakan, suatu hukum positif, kemudian masyarakat untuk mengakses hukum tersebut harus mengeluarkan biaya yang mahal. Menjual pura iku? Menjual. Seharusnya negara tidak boleh bertransaksi atau berjual beli dengan rakyatnya. Yang boleh adalah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakatnya dengan tidak mengambil untung. Andai kata kita mengeluarkan biaya terus kemudian negara itu untung, maka keuntungan tersebut dikembalikan kepada masyarakat banyak. Nah, ini harus menjadi mental pejabat. Kudu dadi mentale pejabat iku salat Jumat pondasine. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Ketika kamu masuk menjadi kelompok pejabat, maka kamu secara sadar atau tidak sadar, kamulah yang bertanggung jawab atas kemajuan bangsa. Kalau kamu yang bertanggung jawab, maka jangan jadikan negara ini ajang kamu untuk melakukan transaksi jual beli. Tinggalkanlah jual beli. Jangan jadikan masyarakat itu komunitas yang membeli produkmu. Kadang ada yang ngono ya. Apa senane? Celah-celah, bukan celah sebenarnya, watak dari Nyun Sewu. Mungkin pejabat-pejabat kita itu begitu. Ketika ada kesempatan untuk mengambil untung dari rakyatnya, maka ya diambil. Sayangnya itu tidak kembali masuk ke negara, tapi kadang masuk ke kantong pribadi dan kroni-kroninya. Tidak meninggalkan jual beli berarti. Mereka malah masuk ke pemerintahan, tapi ketika sudah masuk di dalam pemerintahan, mereka melakukan jual beli. Jabatan, ya jual beli. Jual beli ya? Lah kalau ini masih berlaku, ya sudah, ya masih begini. Wong semuanya berdasarkan transaksi, berdasarkan jual beli. Oh iki ya nopo
Kaya kasus terbaru misalkan kaya sing rame. Negara dan masyarakat dirugikan sekitar 193 triliun, bahkan bisa kemungkinan lebih disebabkan karena penyalahgunaan wewenang, sehingga di dalam tubuh Pertamina ono sing adol saregone Pertamax tapi asline mung kaya dene Pertalit. Mbuh kasuse piye aku ya radong. Cuma maca berita sithik-sithik ngono. Aku ya ora kaget wong pancen wadarul bai'a, belum bisa meninggalkan jual beli. Berarti kan piye? Masyarakat kita ini, kita inilah masyarakat kita ini, baik yang kaya, yang miskin, yang apalah, apa meneh wong masyarakat sing umum, itu dijadikan komunitas yang membeli produknya. Berarti mereka menjadi pejabat itu posisinya belum meninggalkan jual beli. Orang oleh jual beli. Utawa meneh ngene, iki nggon masalah pejabat ya ngono, ya iku wis umum ya. Umum ya, Kang ya. Ngono ki umum nggih. Umum tenan. Wadharul bai'a, meninggalkan jual beli. Nah, ternyata di dalam tubuh berbangsa dan bernegara kita masih banyak yang melakukan jual beli itu. Jadi ora aneh andai kata masyarakat itu sulit keluar dari lingkaran setan kemiskinan, sulit. Angel mutering no. Muternya itu seperti itu terus. Bukan karena mereka bodoh enggak, tapi memang terjebak dalam lingkaran itu. Jadi andai kata duit-duit yang dikorupsi itu atau yang dibumi hanguskan, yang diambil manfaat secara pribadi, ini dikembalikan ke negara, mereka-mereka yang melakukan itu dimiskinkan, dikembalikan kepada negara. Yo, negara mempunyai tambahan mal, baitul mal, atau negara mempunyai tambahan uang kas yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan berbangsa dan bernegara. Maka mental pejabat kalau sudah masuk dalam dunia kepemerintahan, dunia perpejabatan, dunia perpolitikan, yo wadaru al bai'a, tinggalkanlah jual beli. Kebalikannya di tubuh kita, masyarakat kita, pejabat kita, pemimpin-pemimpin kita saat ini justru ketika mereka menjadi pejabat itu untuk melindungi jual belinya, melindungi bisnisnya. Maka kebanyakan bisnis-bisnis ya di belakang pembisnis itu rata-rata ada perlindungan dari pejabat. Ya itu rahasia umum gitu. Ya, kalau tidak pejabat ya mungkin sok pejabat, preman bisa ya. Lah kalau dimaknani sholat Jumat itu sing penting mangkat, pendak jam 12 kurang seberapa dong lumbuk dadi siji terus ngrungokke khutbah karo ngantuk-ngantuk ya tekan kiamat gak ada perubahannya. Tapi kalau ini kita ambil substansinya, maknanya adalah sebagaimana yang saya pahami, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ketika kamu sudah sanggup dan menyepakati, menyanggupi sebagai tokoh yang diajukan sebagai pejabat publik, ya tinggalkan jual beli, tinggalkanlah jual beli. Jangan malah jadikan jabatanmu itu sebagai alat untuk melindungi bisnis jual belimu. Mulane narkoba ya sulit diberantas, penyalahgunaan wewenang juga sulit diberantas, pengentasan kemiskinan, kesamarataan ya sulit diberantas karena memang ada lingkaran setan. Mas, lingkaran setan masyarakat untuk mencapai hidup sejahtera itu sulit.
Masyarakat kita saja itu untuk membedakan antara seneng, bahagia dengan bergembira kan gitu. Sampean tak undang ke hiburan berbahagia tepok-tepok. Sapa? Jenengane seneng, bergembira, tepuk tangan, terhibur. Kamu terhibur. Tapi terhibur itu bukan berarti kamu bahagia ya. Bahagia itu ketika kamu merasa nyaman, kamu merasa tentram. Itu bahagia. Semisal kamu bisa membayangkan, andai kata 1 bulan itu perputaran ekonomimu itu berhenti, maka kamu punya setidaknya kemampuan finansial untuk hidup selama 2-3 bulan ke depan. Lah itu kamu merasa nyaman, tenang, bahagia. Alah mbok, andai kata bisnisku itu berhenti saat ini, maka saya masih bisa hidup sekian bulan secara materi. Aja selak dikait kalah kuwabeh rezekine Gusti Allah ya ngono. Nah, itu tidak usah dijadikan tolak ukur. Kalau gitu ya wis ora usah bahas iku. Ya begini saja. Ora usah dirubah, negarane wis ngene ae. Ora usah dirubah, wis ben ngene wae. Tidak usah ada perubahan apa-apa. Tapi kalau kita pengen berubah ya itu harusnya ya ngono. Tidak hanya menjamin masyarakat itu tidak bertransaksi terhadap negara, tapi bagaimana masyarakat kita itu bisa menabung, mempunyai sedikit tambahan uang yang andai kata negara atau bisnisnya, pekerjaannya itu kolap, maka dia mampu hidup sampai sekitar 2-3 bulan ke belakang. Masyarakat kita sudah terbiasa transaksi konsumtif pula, maka terjebak dalam lingkaran setan. Sampean juga sama, harusnya keluar dari lingkaran setan ini. Seberapa sedikit pun hasilmu, maka sisakanlah, jangan kamu habiskan. Konsep ojo dintekno. Semakin kamu banyak menyisakan uang, maka semakin panjang pula kesempatan untuk kamu berbahagia. Nek bergembira lo gampang, mancing lo bahagia, wis bergembira. Mancing untuk iwak water, wah seneng, bergembira. Tapi nek bahagia kan kenyamanan, butuh ketenangan. Sampean sehari mendapatkan 100.000, ya setidaknya kamu 4 hari sekali mampu libur 1 kali. Andai kata libur 100.000 berarti setuju cara iki mepet-mepete lah, kepepete lho. Mentok-mentoke ya sing 20.000 iku mbok tabung, sing 75.000 itu kamu manfaatkan sebaik mungkin. Berarti kan 4 hari 1 kali itu sudah sama dengan gajimu 1 hari toh. Iya dah. Sudah sama dengan gaji sampean 1 hari. Kalau kamu berjalan 40 hari ke depan, berarti kan 10 hari. Setelah 40 hari, maka sebenarnya kamu itu bisa tanpa bekerja sepanjang 10 hari. Nah, kamu merasa tenang, merasa nyaman. Andai kata terjadi PHK besar-besaran, setidaknya 10 hari ke depan itu aku masih bisa makan untuk mempersiapkan diri menjemput jalan rezeki yang baru. Yaitu konsep bagaimana cara kita mengupayakan kebahagiaan. Ya tidak harus banyak, ya tidak harus mahal. Tapi kita punya cadangan. Kita punya cadangan untuk terus melanjutkan aktivitas kehidupan dewi. Dari mana saya mengambil mafhum itu? Yo dari bab zakat. Bab zakat itu yang wajib kita keluarkan adalah 2,5%. Kalau 100 juta itu ya berarti 2.500.000. Tapi 2,5% ini dikeluarkan kan untuk orang lain ya. Tapi kalau untuk cadangan kita ya 2,5% ini tambah 0 siji. Jadi 25 juta. Kalau kamu per bulan mendapatkan laba 100 juta, maka 25 juta ini kamu simpan, kamu investasikan.
Lah berarti setiap 4 bulan sekali kamu mendapatkan gaji, mendapatkan laba 100 juta tanpa bekerja. Andai kata 1 bulan ini seluruh bisnis saya berhenti, maka saya masih punya kekuatan untuk menghidupi bisnisku, karyawanku, pekerjaku minimal 1 bulan. Nah, itu konsepnya harusnya gitu. Nah, konsep di kita wadarul bai', tidak mau meninggalkan jual beli. Oh, popo dituku. Jabatan yang ngono, pejabat yang ngono, masyarakatnya seperti itu ya, sulit. Ya ngel. Hampir seperti menjadi mental ngono. Mentale ngono iku ngono lho. Kebanyakan umumnya koyo ngono. Makanya sulit kita keluar dari lingkaran setan, ya sulit. Karena wong zaman biyen itu secara pendidikan mereka tidak tinggi, tapi secara konsep mereka bagus, punya lumbung pangan, padi. Ya, dia panen 1 kali bisa untuk makan 1 tahun atau minimal 6 bulan. Padi masuk ke lumbung padi, dia cukup untuk makan selama 1 tahun atau 6 bulan. 1 tahun atau 6 bulan ini berarti dia sudah merasa tenang, nyaman, loh. Dia sudah bisa menikmati hidup. Andai kata hari ini dia bekerja mendapatkan uang sedikit, atau dia menginginkan sesuatu, atau justru bahkan dia tidak melakukan apapun, dia tetap merasa lah wis enek sing dipangan wis tenang. Nah, gitu. Lah tingkat kebahagiaan ini bisa muncul ketika bisa ada rasa tenang disebabkan karena merasa sejahtera atau disejahterakan. Sejahtera atau disejahterakan. Tidak ada rasa was-was ditipu oleh siapapun, baik negara atau oleh komunitasnya. Lah untuk mencapai bahagia ya ini, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Tinggalkan jual beli di dalam komunitasmu. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu semua akan sangat baik bagi kalian andai kata kalian semua mengerti. Ya, kasus Pertamina, kasus pajak 3.000 triliun. Barangnya kan iya, Allah, iya. Mereka melakukan jual beli. Misal ini aku jadi pegawai pajak, bojoku tak dadeki konsultane. Akhirnya orang-orang konsultasi karo pajak ro bojoku. Dia bojoku iso kong kali kong ro. Aku akhirnya muncul tingkat korupsi yang sangat signifikan. Begitu juga, nah itu kan memanfaatkan jabatan untuk memperjualbelikan suatu produk hukum negara, gitu. Pertamina, bensin, Pertali dan yang lainnya sing kasus kayak rodok rame kuwi. Entah dengan bagaimana caranya, yos nyatanya tetap bisnis dan jual beli. Rakyat disuruh membayar, menyisakan keuntungannya, kemudian diambil oleh negara. Tapi tidak memberikan reward, memberikan apresiasi kepada masyarakat yang selayaknya. Ini tidak mungkin. Susah untuk mencapai kemakmuran. Susah. Ya aku ora ahli politik, maca kitab ngene iki, maca kitab, maca Quran ngono. Oh, iya bener idza nudiya lis-shalah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Aku karo saiki ora tegel aku ngomong iki, ora tekan aku jenenge. Ora tekan aku ngomong iki. Tapi ya jenenge ra apa-apa itu emangnya ya. Idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a.
Ketika kita sholat Jumat, maka tinggalkanlah jual beli. Menuju sholat Jumat, segeralah dan tinggalkanlah jual beli. Kita dalam berkomunitas, tidak boleh seorang pemimpin itu melakukan jual beli kepada rakyatnya, kepada anggotanya, kepada kolega, kepada apa ya, bahasa saya kiai, kepada jamaahnya. Ngejo. Nek pondok damel koperasi, damel keuntungane manggih nggih Mbah Kiai. Nggih ora apa-apa. Sithik-sithik wae tapi barine aja akeh-akeh. Coba aja sama. Tapi ya calon bomo ya. Mudeng ya, Man. Aku duwe pecis iki. Sampean seneng do aku ngaji. Sampean sugih. Pecis iki tau tak nggo aku berkah nggih ngaji, tukunen gitu, 20 juta. Darul Baya, tinggalkanlah jual beli. Kalau mau jual beli yo yang layak wae, biasa pecis bekas yo bekase sapa wae yo padha wae ya rasan tetak mikir berkah-berkahan. Berkah iku yo ziyadatul khair ngono wae. Iki pecis iki tukunen 20.000 wong, biyen aku tukune 100.000. Ning aku tak utang duit 20 juta. Ngono lho ora apa-apa wis teko terang-terangan ngono lho. Engko nek iso nyarutang kayak piye carane, kayak ke buku, mobilku peken mau piye ngono. Terus ada alasan berkah dengan menjual harga lebih mahal. Banyu tak yo 100.000. Darul Baya itu pasti menghasilkan komunitas nyuwun sewu yang bodoh, pasti wis. Tak jamin tidak akan pernah maju. Yombo. Ono pura nggon dhewe karek ano. Ayo piye? Omong kulil haqq walau mukana murun. Siap-siap ae disengit. Piye ya? Apa dah? Idza nudiya lis-sholati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Jangan jadikan powermu itu untuk memukul orang lain sehingga kamu mengambil manfaat dari orang lain dengan itu. Adzarul bai'a, tinggalkanlah jual beli. Mereka tidak punya alternatif lain. Tidak punya alternatif lain. Itu contoh. Sing ngono kuwi akeh ora? Oke ya. Wis tau tak kon tuku dong. Aku sadar ayat iki, aku memahami ayat iku. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum. Sekalipun ya sekedar hanya harapan. Sekalipun mungkin saya tidak melakukan itu ya hanya dengan harapan lah, hidup dengan harapan. Semoga ya Allah semacam ini suatu saat bisa terjadi di tengah-tengah bangsaku. Ya mungkin bermula dari diri saya sendiri. Mungkin bertambah 10 orang, 30 orang, 40 orang. Mungkin kesadaran-kesadaran itu akan semakin meluas. Ya wallahu a'lam gitu. Tapi orang ngerti. Dan jadi komunitas yang mudah melakukan transaksi jual beli lah. Orang yang paling mudah membeli itu berarti orang yang bukan paling banyak uangnya, paling bodoh. Nah, bagi penjual ya omset paling besar transaksi, tapi yang paling banyak membeli itu ya. Ketika kita punya banyak uang kok terlalu banyak membeli, ya itu menunjukkan kebodohan kita, tidak paham tentang masalah investasi. Jane cukup lu nek paham tenanan Quran. In kuntum, namun sayangnya orang ngerti. Andai kata gue ngerti. Lek diomongno ngono, tafsir Quran iki rak ngono, kowe tafsir sesat malah ngono, aku dilokno tafsir sesat. Ya piye meneh wis pancen trimo ning ngono, ya terusno ae, gitu. Jual beli itu tidak boleh ada ghurur.
Kalau kamu membeli sesuatu karena cinta kepada si penjual, ada hururnya. Kopi segelas. Padha dene rasane kopi nang omah gawe dhewe karo tuku nang warung gara-gara sing dodol ayu. 10.000 ya mangkat. Hurur berarti. Ya, kamu termakan iklan, kamu termakan hurur, kamu terbucuk, kamu terbuai. Begitu juga, iki bukan sekedar kopi sing dodol ayu. Peci serban sing dodol berkah. Iku ya termasuk hurur karena kamu berlebihan mencintai. Kalau kamu beli ya sebagai kenang-kenangan biasa ngono wae, ora usah terus. Sapa sing duwe mbiyen yo kae. Soalnya barang apik langka ora ono liyane. Kadang saya kan lucu. Aku kadang mikir lucu. Akeh mikir tau keris tau apa. Kalau saya menilai ya memang ada nilai estetikanya, nilai keindahannya. Ya sudah itu saja kita beli ada nilai keindahannya. Adapun sesuatu yang ada di dalamnya, berbagai macam cerita yang terkandung di dalamnya, gak usah terlalu nemen-nemen. Goleki duwite bung apa jenenge? Kae apa kae? Sabu apa malah aku ya ora patek deng ngono-ngono iki. Nek ana wong ngomong cerita ngene aku ya oh alah nggih. Ya iki wong seneng jumuahan, wong jumuahan iki ngono iku. Ya ayyuhalladzina amanu sing sadar. Paham sampean? Deng ya? Besok misalkan sampean mungkin akeh wong sing seneng karo sampean ngaji. Jangan jadikan jamaah sampean, masyarakat sampean itu masyarakat yang membeli produk sampean. Bagaimana kalau saya menjual sesuatu ya jualah dengan harga yang wajar saja. Misalkan sampean dodol pulpen karo santrine sampean, ya dodol regane pulpen pancen umume iki badhe 1000 ya wis badhe 1000 wae. Gak usah dengan alasan yang lain-lain terus badine kuwi 10.000 gara-gara tok sebul. Rasa standar saja. Zaru al-bai'a, tinggalkanlah jual beli. Lah mangke lajeng bangun rodok suwi. Ya ancen suwi. Berjuang gak gampang. Aku ku lho arep gawe ngedak pondok, gendenge arep tak ganti. Yo nabung sik. Sesuk saiki tak tabungno, tak lumpuk-lumpukno. Tak golekno investasi seperti 25% tadi. Nglumpuk, sone wis nglumpuk. Lagi tak tekno duwite. Ana wong bantu, alhamdulillah. Gak enek aku bahagia karena aku duit sing tak bangun dhewean ngono. Sehingga aku ragu, kamu itu sangat pelit, orang kaya tapi tidak pernah bersedekah. Orang mergo kono sing ngedit, kowe sing ngarep-arep pengen entuk sedekahan. Akhirnya gandeng kekarepanmu tidak tercapai, akhirnya kowe nuduh wong medit. Nah iso wae ndekne medit karo aku tapi loman wong kan ya iso. Dan kita tidak tahu kekayaan mereka itu didominasi oleh hutang atau didominasi oleh investasi, aset. Kan ora ngerti juga. Goro-goro tidak kesampaian akhirnya bahaya lah. Kita bahaya menuduh buruk orang lain nantinya. Kalau aku tak lumpuk kesik duit nyambut gawe le kerja sampai nunggalane badi-badi ngono. Tak lumpukno. Kalau nanti sudah cukup kirane tagi ngedak, ya langsung tak belanjakno, terus ki gawe ngedak ki bangun. Atau golek sumbangan lah ya gampang to Mas. Iya. Enak gampang. Ono wong sing arep nyumbang. Tapi kowe ra weruh wingi ono beberapa kasus. Contoh sing rame viral nong Pati, ono cah nom diarak guru-guru nyolong gedang. Padahal ini jarine tidak ada orang tua yang bertanggung jawab, entah mereka yatim piatu atau ditinggalkan orang tua. Aku ora nriti wong aku ora wartawan. Cuma diarak terus nggawa kathok kae wuduh kae kon nyuncung
Apa jenenge nggawa gedange. Lah andai kata orang-orang kaya itu terus dekat denganku, uang-uangnya itu diberikan kepadaku, sampai mereka lupa terhadap lingkungannya sendiri, sapa sing dosa? Ya aku sing dosa malahan. Malah sing dosa aku. Makanya konco-koncoku sing do sugih-sugih, pembisnis-pembisnis itu saya pengen bantu aku sampai saat ini masih tak omong ngene lho. Sesuk iku nek mati sing nyolati, sing ngedusi, sing dongake iki tangga teparumu. Nek dhuwitmu kok tok neke aku mergo gara-gara kowe seneng karo aku terus kowe pengen nyumbang akeh karo aku. Sesuk nek kowe modar jiliding aku nyolati mbuh karuan iya mbuh ora wong adoh. Tak salati paling ya gaib. Tapi sing jelas sesuk mendem ngedusi ngulesi ndongakno iki tanggamu. Openono wae madrasah lingkunganmu, masyarakatmu. Duitmu nek pancen ora dumno ngono. Sing rada kuat bayar sekolahe wangono, sing rada duwe seragam iki bayarono, sing padha anake ngaji ranti biaya iki biayanono, TPQ madrasah guru-guru sing secara finansial itu sangat terbatas karena mereka mulang ngaji fokus nang masyarakate, mulang alibak tak Quran maca muarai adab lan sak pinunggalane kuwi golekno gaji bayarono nek duit sowano bantunan madrasah lingkunganmu luwih apik daripada sekedar duitmu gihura-hura marem tok nek aku. Nah ya toh. Aku tak nglumpukne dhewe wong ya aku padha karo kowe, aku yo ngrasake golek duit ki angel. Asline kowe ngenehi aku lak mung pengarep-arepe ben paringi lancar. Sesuk aku entuk tambah akeh. Lak ngono to. Ora tulus kowe ngenehi aku ora mergo tulus, mau kowe ngenehi aku sak muga-muga bangkrut mesti ra trimo, ora sida ngenehi kowe wis to. Tak jamin to wis yo. Iya ora? Apa? Lah ngenehi ini kan bukan dengan keadaan tulus sebenarnya. Latihan iku karo masyarakat setempatmu saja. Nah, andai kata terjadi seperti itu kan siapa yang dosa? Dosa ya kita-kita ini yang jual beli terhadap umat, negara jual beli terhadap rakyat, pemimpin, pejabat jual beli terhadap rakyatnya, tokoh-tokoh agamawan, pejabat tokoh-tokoh publik agamawan, tokoh-tokoh masyarakat jual beli dengan umatnya, para cendekiawan, ilmuwan, ulama jual beli dengan murid-muridnya. Nah, ya sudah, kalau seperti itu berarti sekalipun mereka melakukan banyak ritual seperti Jumatan dan yang lainnya, di luar Jumatan mereka tidak Jumatan, mereka tidak meninggalkan jual beli. Paham ya? Mudeng tenan ya. Perkembangannya mangke sulit biyen cenangan. Butuh suwe. Wong uwit iki kadang ana sing berbuah hanya setahun sekali. Duren, manggis. Mereka setahun sekali berbuah enggak masalah kok. Kamu pengen cepet gitu selarep nopo. Ini kan cita-citanya dewe-dewe ya. Setiap orang punya cita-cita sendiri-sendiri ya. Wes, setiap orang punya cita-cita sendiri-sendiri. Tapi ya jangan menghalalkan segala cara. Itu konsep itu. Itu konsep Jumatan yang saya pahami dari ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Padha karo sing tak pikirke ora, Kang? Maksudnya, hah? Ora padha sing dipikirke wong. Mulane aku wis ngomong, aja dianggap tafsir ya ora apa-apa. Wis pokoke aku mudenge ngono iku, ngono. Ora sampe anggap tafsir, ora sampe anggap apa. Oke, tenan, nanti. Badarul bai'a, tinggalkanlah jual beli. Gak iso ya, tinggal jual beli ya. Apa dia?
Duannya jan ya. Dapat apa enteng ya? Daging nek do wani. Ya, makmur negara Indonesia nek wani tenan lho kan. Hah? Piye jan? Andai kata berani temenanan makmur to tak jamin wis to yakin. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Iya kan? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sudah menjadi surga sebenarnya. Salah alamat. Kita berada di surga merasa berada di dalam neraka. Oh, kapok. Ini konsepnya yang salah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kira-kira berapa tahun, berapa puluh tahun lagi konsep ini akan difahami oleh masyarakat kita? Saya suwe cepat cedak. Suwe cedak. Suwe cedak. Negara nggawe gambaran 2045. Gambaran 45 tahun lah cek suwi tenan to. Masih berapa lama itu? 2025 atau 2045 saya bilang tahun? 20 tahun. 20 tahun ya? 20-an tahun ya. 20 tahun itu minimal menelurkan satu generasi yang generasi sekarang adalah 10-15 tahun. Sasaran mereka anak didik. Kenapa begitu konsepnya? Sasaran mereka anak didik yang sekarang baru SD, SMP. Itu mungkin 20 tahun lagi mereka akan berumur ada yang 25, 30, 35 kan ya. Nah, mereka itu sudah berkesadaran seperti ini. Maksudku karpe. Nopo kok 2045? Karepku ngono. Masyarakat sekarang. Kalau kita berharap orang yang seumuran dengan saya menerima pandangan ini, enggak. Sulit wis, tak jamin sulit, angel. Tapi yang seumuran karo sampean atau adik sampean sedidik itu bisa menerima. Bisa menerima. Umpama sampean tak nih wiridan, ya hayu ya koyo ping 1000 miridi mikui ben dadi mas. Gelem orang lakoni. Sudah tidak mau loh. Maksudnya kesadarannya itu sudah kesadaran berpikir. Bukan simsalabim loh. Kita percaya ada simsalabim, tapi bukan kita pelakunya, Allah sendiri. Sebagaimana mukjizat. Sedangkan kita ya berpikir sebagaimana makhluk adanya, kan ngono. Nah, yang diharapkan siapa ya? Generasi-generasi seperti sampean ke bawah. Kalau mengharapkan generasi seperti 89, 90, 91, 93, 94, 95 sulit. Mereka masih menerima menyisakan sisa-sisa pemikiran-pemikiran al-bai'ah, transaksi jual beli, masih menyisakan itu. Tapi di sampean ke bawah lah itu baru mulai tumbuh berpikir, baru mulai tumbuh cara berpikir. Mulanya berharapnya ya di 2045 nanti generasinya mungkin baru akan mulai stabil secara ekonomi, baru akan mulai stabil secara politik, masyarakat baru akan mulai naik tahap cara berpikirnya. Karena kalau mengharapkan orang yang seumuran dengan saya berpikir seperti saya, belentong-belentong. Wong aku misalkan ngomong ngono iku mesti akeh musuhe kok. Andai kata tak rekam terus tak upload ngono sing kalimat iku mau kaya pecis, kaya itu yang bersinggungan dengan agama, terus yang bersinggungan dengan ilmu, yang bersinggungan dengan kepemerintahan dan yang lainnya. Pasti orang akan mengatakan, jangan sok munafik kamu itu, karena kamu belum punya kesempatan saja. Andai kata kamu punya kesempatan, pasti akan sama. Lah ini kan wis, nah, ya lah. Jawaban mereka pun akan itu. Dia tidak punya pemikiran terbuka untuk
membuat suatu makalah agar bisa didiskusikan itu tidak. Ketika kita melempar bola untuk berdiskusi, itu justru malah kowe iki nopo ngono, ambok toko lah gitu. Terus akhirnya menuduh bahwa ini mergo kowe ora duwe kesempatan. Menuduhnya seperti itu ngono loh. Jadi kalimatnya kadang ya sekalipun kadang-kadang dalam hal perpejabatan kadang ngono ya. Mereka anti korupsi karena mereka belum jadi pejabat. Terus ketika mereka jadi pejabat pelopor korupsi, kenapa? Ya karena mereka berprasangka seperti itu pada orang lain. Karena yang ada dalam pikirannya, ketika bukan aku pun orang lain akan melakukan hal yang sama. Dia selalu berpikir bahwa orang lain itu sama denganku. Yoga no. Tidak semua orang itu sama denganmu. Kabeh pada no dalam segi pemikiran, sifat dan watak. Enggak, setiap individu punya sifat yang menonjol berbeda-beda. Ya, akhirnya jadi sadaran itu sing angel. Ayo. Kenapa pejabat kita dulunya bersih ketika naik kemudian kok delalah jadi katut dalam lingkaran itu, dalam lingkaran setan. Kenapa? Ya karena mereka sebelum jadi pejabat kadang berpikir bahwa andai kata yang jadi pejabat itu orang lain ya mungkin akan seperti saya. Kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Jadi manusia kita itu selalu berharap diperhatikan dan perasaannya dihargai oleh orang. Akhirnya memaksa orang lain itu. Apa itu namanya kalau bukan merampas hak orang lain? Saya sedih. Ya kamu nggak simpati ya nggak apa-apa. Kenapa saya sedih, saya kesulitan? Kamu harus bersimpati kepada saya. Kemudian saya menyalahkan sampean ketika sampean tidak bersimpati. Gue orang alami apa sing tak alami, gue ngalami apa sing tak alami yo. Nah, menuntut orang lain untuk merasakan apa yang saya, ya sudah, perasaanmu itu tanggung jawabmu. Kalau kamu butuh pertolongan ya sudah, ngomong saja, tidak usah terus kamu menuduh orang lain tidak mampu seperti kamu, nggak usah. Nah itu pemikiran ketika nanti kamu kok diberikan suatu amanah yo meleset biasanya meleset sing tak alami itu loh, sing tak alami. Misalkan dalam rapat atau meeting ada satu sing kerja, dia berbicara tentang masalah kesulitan, terus dia ngomong, lah kowe karang sing ora ngadepi itu kowe, nek sing ngadepi kowe jajal nek kowe sing anu piye. Lah iki berarti ciri-ciri orang yang sudah tidak tanggung jawab, wis metu wae wis. Cap lho. Misalkan dalam satu perusahaan ada problem ya, ada problem. Kebetulan dia yang mengalami kendala, mengalami problem. Pas didiskusikan dia merasa tersudut. Setelah merasa tersudut terus ngomong muni ngene. Ha iki andai kata kowe seneng posisiku yo tak jamin mesti mengambil keputusan podo aku. Nah, pecat ae wis, pecat weh. Pecat toh. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah bertanggung jawab sampai kapanpun, akan melimpahkan, mengkambing hitamkan orang lain. Wis mesti wis. Mesti mengkambing hitamkan orang lain. Kenapa? Dia tidak mau mengoreksi diri tentang kesalahannya sendiri. Oh iya, bener berarti. Pancen aku sing keliru. Oh, berarti kudune ngene ya. Seharusnya dia berdiskusi dengan ceria, tidak harus merasa tersudutkan dan tidak perlu menampilkan rasa iba kepada orang lain sehingga orang lain itu kudu mesake aku, kudu mengerti aku. Harus selalu dimengerti. Tanggung jawab ora gitu lho. Hah? Ora. Aku paham zaman. Sesuk aku paham iki ya kalau karakter itu ya bukan dari apa-apa ya, aku memahami ya bisnis nyambut gawe beberapa sing kerja itu begini. Oh. Nyuwun ngapunten Mas, niki konsep kula keliru ngeten. Cara jenengan piye? Lah, ini dia punya tanggung jawab dia. Bidang saya yang ini itu rugi atau labanya tidak terpenuhi, hanya dapat sekian persen. Niki saran jenengan nopo? Konsep kula yang sudah saya jalankan ngeten. Terus ana sing jawab dalam diskusi,
Sing kerja yang lain jawab. Sampean kesalahannya dalam ini loh, ini. Nah, iki kok terus sing mau laporan ini kok jawab muni. Ah, kowe ora pas posisi kaya aku kan. Nah, jajal kowe genti, saiki jalan mau piye? Kowe ngono nenggon sing bidang penak, aku ki nenggon bidang angel. Nah, iki berarti dia tanggung jawab ora? Seharusnya kan dia tidak perlu memperbandingkan dirinya dengan orang lain bahwa tanggung jawab saya itu lebih berat loh daripada tanggung jawabmu. Kamu tidak boleh meremehkan saya. Tanggung jawab saya itu lebih berat daripada tanggung jawabmu. Kamu belum tentu kuat kalau jadi saya, kamu itu. Siapa emangnya kamu? Nah, ini kan sifat tidak bertanggung jawab dan merendahkan orang lain yang dilegalkan dengan kalimat kamu tidak mampu seperti saya. Atau tanggung jawabmu itu lebih kecil daripada tanggung jawabku. Mengambing hitamkan orang lain toh. Padahal kita yang nggak bisa. Nah, pecat ya, karyawan ini pecat. Kalau nggak dipecat dia diturunkan jabatannya. Biarkan dia berpikir. Ben mikir. Nek diterus kok malah tambah jabatan, penjilat itu mereka. Kaya wingi kae. Penjilat engko. Daya iku kan. Paham ya, Man? Paham ya? Iku ngono engko, watak wis angel. Tuturane nek ngono ki engko angel tuturane. Kita harus tegas dalam hal itu. Karena itu misi kita adalah misi bertanggung jawab terhadap apa atau divisi yang kita kerjakan. Ada alasan-alasan tertentu yang logis yang masuk, kemudian didiskusikan kenapa, terus kita mencapai target seperti apa. Dia berbicara apa adanya dengan data, dengan fakta, kemudian saya analisa, saya memberikan masukan, kemudian dia mempertimbangkan, kemudian ini potensi keberhasilan menurut pandangan kulo sekian persen. Nah, baru bisa diajak diskusi. Ya sudah, lanjutkan tugasmu. Baru dia tak kasih reward. Sekalipun dia mungkin menghasilkan laba agak sedikit daripada target, misalkan 60-70% target, tidak sampai 100%, hanya 50%, mungkin bahkan tak naik reward lebih. Karena apa? Dia mampu mengelola, mampu menahkodai bisnis yang tak pasrah no. Dan dia bertanggung jawab, tidak mengkambing hitamkan siapapun. Dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, mamane dipaido sampean sing duwe toko. Terus le ngitung sing nenggon toko keliru. Tukang tokone, karyawane sampean, akuntane le ngitung keliru. Terus malah akuntane ngomong, "Ah, jajal sampean ngitung dhewe, Bos." Makane piye to iki? Piye to iki? Kowe keliru le ngitung. Kok malah kowe nyalahno? Nah, iki watak masyarakat kita ngono. Dia pengen dimengerti, haus akan penghargaan, haus akan dimengerti. Ini watak tidak baik itu kan. Itu watak menjadikan kita emoh tanggung jawab. Darul Taya. Yo. Iku tuh sedikit paham. Nah, mungkin ayat iki tok waca sedidik-sedidik ya. Tapi apa yang saya sampaikan nek sampean engko mulih, iku mah manfaatnya gede. Manfaat sampean nanti malah besar sekali. Karena sampean pasti menemui hal-hal yang seperti itu, dan sampean kalau paham ini pasti guyu. Lucu lah, menurutnya lucu. Halo. Lucu. Mama aku jadi pejabat negara, jadi presiden, wakil presiden, atau jadi menteri, apa? Nah, kamu bagaimana? Nah, coba kalau kamu menjadi saya, emangnya kamu bisa? Piye tuh? Kenapa kamu pengen dipandang oleh orang lain kamu itu seakan-akan menanggung tanggung jawab yang sangat berat? Emang kowe tok sing ditanggung jawab berat iki? Berarti kan dia apa? Mengkambing hitamkan orang lain atas kegagalan diri. Dia tidak berbesar hati dengan, oh ya, berarti ini memang kesalahan saya, kekeliruan saya. Ya mohon maaf, akan saya perbaiki ke depannya. Lah target saya, penjelasannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kan enak toh, daripada harus, kowe ra dadi aku kan.
Kalau kamu menjadi saya, bertanggung jawab lebih besar daripada ini. Lah kamu itu cuma siapa? Wah. Akhirnya merendahkan orang lain. Nah, nggak tanggung jawab. Coro aku yang jadi pemimpin dalam satu perusahaan mempunyai karyawan seperti ini. Pecat ini. Pinter kok yang apa, dia bodoh. Dikendalikan oleh emosinya, egonya. Akhirnya pinternya kebuntel. Apa sebenarnya? Kopet. Pinter tapi kebuntel kopet itu mau. Kopetnya ya aku mau. Dia tidak berani bertanggung jawab. Ayo. Karena wanita tanggung jawab. Kalau dia sampai gagal itu pasti mengatakan ngomong ini. Iki kira gampang. Urung mesti kok kabeh wong iso. Ngono lho. Jadi kan ya ngono iku mau dia merendahkan orang lain. Seakan-akan yang paling bisa itu ya kita sendiri gitu. Padahal sebelum itu sudah banyak orang yang bisa, bahkan jauh lebih baik. Atau mungkin suatu saat akan ada orang yang bisa dan jauh lebih baik. Tapi kita sudah mengatakan, kowe tanggung jawabmu mengopo? Lah aku iki lho. Monggo medal mawon. Ora kanggo bagiku lho. Gak kanggo. Bagi saya, bagi wong sing padha salat Jumat. Imam ki tanggung jawabnya berat. Nanggung dosa-dosane makmum. Aku yang ngono meng makmum penak. Kurang sedikit maca Fatihah. Wis ana sing nanggung imam. Lah aku ki sing dadi imam piye? Ayo wis leren lah dadi imam nek kowe ora tanggung jawab, ganti liyane wae enek gitu. Kok malah kowe pengen dimengerti, kok kamu itu malah berubah jadi narsistik gitu loh. Kok malah terjangkit penyakit NPD. Ya sudah, kalau kita memang menjadi imam, ya konsekuensinya kita ya harus bertanggung jawab tentang masalah itu dan memikirkan kemaslahatan makmum. Ya ojo cepet-cepet, ya ojo alon. Kalau teman-teman ya sederhana, kita lihat posisi makmumnya seperti apa. Dibenci atau disayangi oleh makmumnya, ya sesuatu hal yang wajar. Yang penting kita sudah mengambil jalan tengah. Ya sudah, ada orang jenengan ini gebuateren lek ngomong anu apa jenengannya sholat nggih. Sekalipun ada yang ngerti, ora aku sing kebanteran tapi sampean sing wis tuwa, nek banter-banter ora. Tidak usah terus, sampean ra weruh kan Pak? Aku sing dadi imam tanggung jawabnya gede. Kowe karek makmum, wis tuwa ora ngerti aturan. Malah ngomong ngono kuwi. Nah, salah ya harusnya. Nggih. Ya mangke mungkin saged tambah alon kadang kulino ya dadine nggih cok rada banter. Nah, ya mereka sudah bisa menerima toh. Sing kono kerindikan ya muni. Apa jenenge le ngimami kowe iki sampeyan iki kerindikan kok ora ngerti aku ki makmum sampean. Suwi yo pegel to. Ya rasa terus muni. Aku iki ora dadi imam. Tanggung jawabnya angel abot. Kudu tak fasih-fasihno lek maca Fatihah. Ora ana kena huruf sing kleru. Kowe ngono karek makmum. Dari meneng wae nglagut ngene iki, terus karek melu rukuk sujud. Sapa sing nggon dadi imam kowe? Engko ya kepengin dhewe. Dijokno, pengen metu ya wis metu. Ono liyane sing iso dadi imam. Tidak usah mengkambing hitamkan orang. Ini sudah itu tanggung jawabmu, ya nikmati saja itu tanggung jawabmu. Andai kata ada yang suka atau tidak suka, ya wajar saja. Tidak usah berlebihan. Oh, kepengen cepet ya pantas pancen isih. Jenengan lho awake jek sehat, cara cepet lho saged. Nah, kula ya tengah-tengah lah, wis awake ya sedengan ya ora nom banget ya ora tuwa banget. Jenengan luwih iso nyusuwakne kalih kula daripada kula dhewe. Ning bejone kula dilelah dadi imam jenengan dadi makmum. Nah, lan luwih penak to dirungokno daripada aku dadi lha kowe dadi apa? Sapa to kowe iki? Malah merendahkan orang lain. Paham kan? Berarti sampeyan paham wateke wong nggon dhewe. Akeh-akeh ngono to? Wong wedok-wedok ya. Wanita solehah itu tergantung lelakinya. Lah, ini kan berarti menyalahkan orang lain. Ketidakmampuan kita menjadi baik itu dilimpahkan kepada orang
lain. Begitu juga awake dhewe wong lanang, karena kita itu tidak mampu mencukupi finansial seorang wanita, maka kita tidak mau mengakuinya dengan mengatakan pancen aku durung mampu nyukupi apa sing dadi kebutuhannya sampean. Tapi dengan alibi kalimat wong wedok sing apik ya sing beriman, rasa kepinginan apa-apa. Ya dah. Ya wis, kita nggak usah terus apa jenengane berlebihan dalam hal itu. Urip ning donya itu biasa yang standar mau tenang. Paham ya? Ngan dhewe rata-rata saya ngono. Semono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.